Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Bahasa Pemrograman. Kali ini kita masih membahas tentang sistem Unix ya. Sebelumnya kan kita sudah pernah belajar tentang perintah-perintah dasar untuk menavigasikan kita di dalam sistem Linux atau Termux ya. Nah, seperti contoh ya, dalam video-video sebelumnya itu CD, LS, PWD dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah akrab dengan perintah itu. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang standar output. Standar output atau disingkat dengan STD out. Standar output ini uh, merupakan sebuah standar atau keluaran yang biasa dipakai oleh sebuah sistem untuk menampilkan hasil dari uh, suatu program atau suatu perintah. Saat kita menjalankan sebuah perintah, uh, maka program atau perintah tersebut itu akan menghasilkan sebuah data yang akan ditampilkan kepada pengguna. Dari data ini uh, bisa berupa hasil kalkulasi atau perhitungan atau status program atau sebuah pesan kesalahan. Dan sebagian besar dari program ini akan mengirimkan informasi yang dihasilkan kepada pengguna ke standar output. Seringkali standar output ini akan ditampilkan ke layar terminal seperti contoh eh, perintah ls lah. Sorry, kita hapus dulu perintah ls. Nah, ini standar outputnya ditampilkan ke layar terminal untuk disajikan kepada pengguna. Nah, seperti itu. Dan salah satu fitur kemampuan dari standar output ini adalah kemampuannya untuk melakukan pengalihan output atau biasa yang disebut dengan istilah redirect ini maksudnya apa? Maksudnya begini, jika kita ketikkan hello Termux misalnya, Termux, nah ini biasanya kan ditampilkannya ke layar standar outputnya. Nah, pengalihan ini kita akan alihkan sebuah perintah echo dengan tulisan hello Termux ini. Kita minta kepada sistem untuk dialihkan outputnya ke dalam sebuah file, misalnya file 1.txt misalnya. Seperti itu ya. Jadi yang tadinya outputnya ke layar, karena kita alihkan dia dengan operator pengalihan, maka outputnya nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah file 1.txt. Jika file tersebut tidak ada, maka file tersebut akan dibuatkan oleh sistem. Seperti ini ya. Kalau kita cek di sini kan nggak ada nih. File 1.txt kan tidak ada. Kita tekan enter, maka otomatis kalau filenya tidak ada, maka sistem akan membuatkannya untuk kita. Sekarang kita lihat isi dari file 1.txt ya. File 1.txt. Nah, di sini terdapat tulisan echo hello world dari perintah echo tadi. Jadi seperti itu. Nah, standar pengalihan input ini yang harus diperhatikan adalah jika kita mengetikkan standar redirect pengalihan ini terus dipakai seperti itu, yang perlu diperhatikan adalah apabila isi dari file 1.txt ini mempunyai isi atau mempunyai sebuah kode program, itu akan ditimpa oleh tulisan hello Termux ini. Sekarang kita coba tes lagi ya.
kita ganti tulisannya. Jadi apa kabar misalnya, kita tekan enter. Kalau kita cek lagi nih file 1.txt nya, nah itu tulisan hello termuk tadi akan digantikan oleh tulisan apa kabar. Jadi seperti itu. Jadi untuk operator pengalihan ini harus berhati-hati sekali. Nanti apabila kita sembarangan menggantinya, memakainya kepada file yang sedang yang ada isinya, apalagi itu berupa kode program ya, itu akan ditimpa atau ditiban dengan kata apa kabar ini. Nah, supaya tidak ditimpa oleh tulisan baru yang kita masukkan, itu ditambahkan aja operator pengalihannya menjadi double arrow seperti ini, double tanda panah ini. Sekarang kita coba ganti tulisan apa kabarnya, ini Termux misalnya, apa kabar, ini Termux. Nah, kita tekan enter, maka kalau kita cek di file 1.txt, nah itu tidak akan tertimpa, justru dia akan menampilkan outputnya di akhir dari file tersebut, akhir dari isi file tersebut. Nah, di sini tidak tertimpa isi dari file tujuan kita. Jadi seperti itu ya. Jadi harap berhati-hati sekali untuk penggunaan operator redirect ini, karena itu akan menimpa isi dari file tujuan. Nah, sekarang kita akan belajar, tadi kan inputnya, sekarang outputnya. Sekarang tadi kan inputnya, sekarang tadi kan outputnya, sekarang adalah inputnya. Input itu biasanya dipakai oleh sistem untuk menerima sebuah data atau meminta sebuah data kepada pengguna. Nah, dalam bahasa pemrograman atau lagi pemrograman interaktif, standar ini sering digunakan untuk menerima input dari pengguna. Misalnya kita ingin menjalankan program yang meminta kita untuk memasukkan data seperti nama, umur, atau yang lainnya. Nah, data yang kita masukkan tersebut akan dibaca oleh standar input, seperti contoh ya. Seperti contoh echo, masukkan nama Anda misalnya ya, ini kan input. Outputnya itu seperti itu. Lalu inputnya kita ketikkan perintah nama misalnya ya, kita tekan enter, maka ini sistem akan meminta input dari kita, misalnya di Johnny lah namanya ya, Johnny. Kita tekan enter. Jadi apabila kita ketikkan echo nama Anda adalah nama. Nah, kita tekan enter, maka outputnya akan seperti ini. Nah, jadi perintah read ini adalah untuk membaca input dari pengguna. Dalam standar input ini juga punya pengalihan, operator pengalihan atau redirectnya, yaitu kebalikan dari output, yaitu operator tanda panah terbalik atau tanda lebih besar lah. Seperti contoh ya, pengalihannya seperti ini. Misalnya kita cek dulu ls, di sini ada file 1.txt.
Misalnya seperti ini pengalihannya, cat tolong baca file 1 file 2 di sini kan file 2 belum ada ya, tolong baca file 2 file file 1 maaf file 1 file 2.txt file 1.txt yang file 1.txt yang outputnya ke file 2.txt. Kita tekan enter, maka apabila kita cek di sini file 2-nya dibuatkan oleh sistem. Nah, apabila kita cek lagi cat file 2.txt, kita tekan enter, maka isinya akan sama dengan file 1.txt. Nah, file 1.txt. Jadi seperti itu pengalihannya seperti itu. Tolong bacakan file 1.txt, tolong inputkan file 1.txt, isi file 1.txt yang akan dibaca di dalam file 2.txt. Jadi seperti itu. Jadi kalau sebelumnya inputnya kan inputnya dari kita masuk ya. Ini bisa dialihkan, misalnya inputnya dari file lain, misalnya kan file contohnya file 1 tadi ya. Nih. Kan seperti ini. Inputnya kan dari kita yang ngasih. Nah, itu bisa dari file lain dengan pengalihan standar input tadi. Mana tadi? Kita cari dulu. Jadi seperti itu. Cat file 1.txt yang pengalihan directory pengalihan standar outputnya ke file 2.txt. File 2.txt atau kita ganti aja ya, file new misalnya .txt. Nah, jadi seperti ini. Nanti sistem akan membaca file new.txt yang inputnya dari file 1.txt. Kalau file new-nya tidak ada, maka akan dibuatkan. Karena kalau kita membuat sebuah file di dalam sistem Linux atau Termux dengan perintah touch, itu kan biasanya kosong isinya. Nah, kita minta inputkan isi dari file 1.txt ini yang outputnya nanti ke dalam file new.txt. Sekarang kita tekan enter, kita cek lah cat, kita cek dulu ada nggak filenya. Oh, ternyata ada nih, baru dibuatkan. Lalu kita tuliskan cat file new.txt, tekan enter, maka isinya akan sama dengan file 1.txt. Jadi seperti itu standar pengalihan. Nanti kalau misalnya
di dalam program C++ atau di dalam program C itu biasanya banyak input-input yang dari pengguna itu ada. Seperti misalnya kita ingin membuat sebuah kalkulator di dalam sebuah sistem gitu ya. Kalkulator ya itu kan dia butuh input pengguna itu. Misalnya 1+1 atau 1+3, nanti outputnya sekian yang akan ditampilkan ke layar. Nanti juga bisa kita alihkan input dari pengguna kita dari atau kita ambil dari file yang lain, nanti dialihkan seperti itu. Jadi untuk kali ini kita sudah diharap bisa memahami apa itu standar output dan standar input di dalam sistem Linux atau Unix. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum.